dengan NPM 2110011111011. Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta dengan dosen pembimbing Ibu Elmawati, SE, MSI. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran dispersi. A. Pengertian dispersi. Ukuran dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. B. Jenis-jenis ukuran dispersi. Pertama, jangkauan atau range atau disingkat dengan R. Pengertiannya yaitu jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Jangkauan ada dua, yaitu jangkauan data tunggal. Rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Keterangannya, R adalah range atau jangkauan atau rentang, sedangkan X max adalah nilai data yang paling besar dan X min adalah nilai data yang paling kecil. Contoh, tentukan jangkauan dari 1, 4, 7, 8, dan 11. Penjelasannya, diketahui X max yaitu nilai paling besar yaitu 11, dan untuk X min nilai paling kecil yaitu 1, maka R sama dengan 11 dikurang 1, maka hasilnya 10. Selanjutnya kita masuk kepada jangkauan data berkelompok. Rumusnya yaitu range atau R sama dengan batas kelas pertama dikurang batas kelas bawah kelas terakhir. Contoh, penyelesaiannya seperti ini, yaitu nilai tengah kelas pertama diketahui 55. Kelas pertama yang ini yaitu 55 ditambah 60 dibagi 2 hasilnya 57,5. Dan untuk nilai tengah kelas terakhir yaitu yang di bawah ini 95 tambah 100 dibagi 2 hasilnya 97,5. Maka dijumlahkan R sama dengan 97,5 dikurang 57,5, maka hasilnya sama dengan 40. Selanjutnya kita masuk kepada jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Rumusnya yaitu jangkauan antar kuartil, rumusnya JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Dan untuk rumus dari jangkauan semi interkuartil yaitu QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Contoh, tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data berikut, yaitu 2, 4, 8, 10, 12, dan 14. Caranya, untuk N diketahui 6, yaitu jumlah dari data ini. Maka untuk menjadi Q1, untuk menjadi kuartil yaitu rumusnya QI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 4. Untuk menjadi Q1 sama dengan I-nya diganti jadi 1, N-nya diganti menjadi 6. Tambah 1 dibagi 4, maka hasilnya 1,75. Maka dibulatkan menjadi 2. Maka Q1 sama dengan 4, yaitu urutan kedua 1, 2. Nah, dan untuk menjadi Q3, maka I-nya diganti menjadi 3, N-nya diganti menjadi 6, ditambah 1 dibagi 4, maka hasilnya 5,25. Maka dibulatkan menjadi 5. Maka Q3 yaitu urutan yang kelima 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 12. Maka masukkan rumus JK tadi, Q3 dikurang Q1 sama dengan 12 dikurang 4, maka hasilnya sama dengan 8. Dan untuk QD dimasukkan rumus tadi 1/2 dikali Q3 dikurang Q1, maka
sama dengan 1/2 dikali 12 kurang 4, maka hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk kepada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Deviasi rata-rata itu ada dua juga, yaitu deviasi rata-rata data tunggal dan deviasi data berkelompok. Untuk deviasi rata-rata data tunggal, rumusnya DR sama dengan 1/n dikali sigma X dikurang X rata-rata. Contohnya, tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Maka terlebih dahulu kita cari yang namanya nilai rata-ratanya. Setelah kita cari nilai rata-ratanya yaitu diperoleh 6, maka data yang ini dikurangi lagi dengan nilai rata-rata, yaitu 2 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 tambah 11 dikurang 6, maka hasilnya 14. Masukkan rumus tadi. Untuk sigma XI dikurang X rata-rata diperoleh 14, untuk N-nya 5. 14 dibagi 5, maka hasilnya 2,8. Selanjutnya kita masuk kepada deviasi data berkelompok. Rumusnya DR sama dengan 1/n dikali sigma F kali X kurang X rata-rata. Tentukan deviasi rata-rata dari distribusi frekuensi dengan diketahui X rata-ratanya 157,7. Nah, untuk mencari nilai X dikurang X rata-rata ini, yaitu kan sudah kita ketahui nih ya, untuk nilai rata-ratanya 157,7, maka 142 dikurang 157,7 hasilnya 15,7. 147 dikurang 157,7 maka hasilnya 10,7. Untuk 152 dikurang 157,7 maka hasilnya 0,7. Dan untuk 162 dikurang 157,7 maka hasilnya 4,7. Dan begitu juga seterusnya. Dan untuk mencari nilai F kali X kurang X rata-rata ini, yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan X kurang X rata-rata ini, yaitu 2 dikali 15,7 hasilnya 31,4, 4 dikali 10,7 hasilnya 42,8, dan begitu juga seterusnya. Maka dijumlahkan data di atas sampai bawah, maka hasilnya 282. Nah, kita masukkan rumus tadi. Setelah kita ketahui sigma F dikali X kurang X rata-ratanya 282 dan N-nya kita ketahui 50, maka dibagikan, maka hasilnya 5,64. Selanjutnya kita masuk kepada varian. Pengertian varian yaitu nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Nah, varian juga ada dua, yaitu varian data tunggal dan varian data kelompok. Untuk varian data tunggal rumusnya S kuadrat S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Contoh, di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi badan yaitu 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177, dan 160. Maka untuk kita cari dulu yang namanya sigma XI per N, yaitu nilai rata-ratanya kita cari terlebih dahulu.
dan dibagi 8, maka hasilnya 100. Dijumlahkan ini dulu, hasilnya 1304 dibagi 8, hasilnya 163. Baik, selanjutnya kita masuk kepada varian data berkelompok. Rumusnya yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma Fi dikali Xi kurang X rata-rata pangkat 2 per M. Contohnya, nah setelah kita ketahui, pertama kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan Fi dikali Xi, nah dibagi 20, hasilnya 76,5. Dan selanjutnya baru kita masuk kepada rumus. Setelah kita ketahui namanya, nah sudah kita ketahui nih nilai Fi kali Xi kurang X rata-rata pangkat 2 nya yaitu 1065. Nah maka kita bagikan dengan N yaitu 20. 1065 dibagi 20 hasilnya 53,25. Selanjutnya kita masuk kepada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Kita masuk kepada simpangan baku data tunggal terlebih dahulu ya. Rumusnya ini S kuadrat sigma kali sigma Xi kurang X rata-rata pangkat 2 per N. Contohnya, di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 40, dan 75. Penyelesaiannya seperti ini. Kita cari dulu nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya kita peroleh 75. Setelah kita peroleh rata-ratanya 75, maka kita kurangi dengan Xi dikurang X rata-ratanya dipangkatkan 2. 65 dikurang 75 pangkat 2 ditambah 60 dikurang 75 pangkat 2, dan begitu juga seterusnya. Nah, maka kita peroleh hasilnya 87,5. Lalu kita akarkan 87,5 hasilnya 9,354. Selanjutnya kita masuk kepada simpangan baku data kelompok. Rumusnya S akar sigma Fi dikali Xi dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Contohnya, tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Nah, untuk mencari ini kan kawan-kawan sudah paham nih, atau perlu saya jelaskan lagi, yaitu untuk mencari Fi kali Xi yaitu dikali ini 3 dikali 65 hasilnya 195. Untuk mencari Xi kurang X rata-rata, maka kita cari dulu X rata-ratanya. Nah, rata-ratanya setelah kita peroleh itu 76,5. 76,5, maka 65 dikurang 76,5 hasilnya ini 11,5, dan begitu juga seterusnya kita kurangi juga. Nah, setelah kita mencari Fi dikali Xi kurang X rata-rata pangkat 2 nya, maka langsung kita masuk kepada rumus
FI dikali XI kurang X rata-rata pangkat 2-nya kita peroleh 1065 dibagi 20 hasilnya 53,25, maka dikuadratkan. Setelah itu dikuadratkan ya. Lanjut kita ke koefisien variasi. Koefisien variasi atau disingkat dengan KV. KV yaitu rumusnya KV sama dengan S per X rata-rata dikali 100. Contohnya, ini rata-rata pada ujian nasional mata pelajaran matematika yang terdapat pada kelas 12 IPA 1 sebesar 80 dengan simpangan standar sebesar 4,2. Maka, berapakah nilai dari koefisien variasi dari kelas tersebut? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Untuk X-nya diketahui 80 dan untuk S-nya diketahui 4,2. Maka langsung 4,2 per 80 dikali 100, maka hasilnya 5,25%. Jadi nilai koefisien variasi pada kelas 12 IPA 1 tersebut adalah 5,25%. Selanjutnya kita masuk kepada varian jangkauan. Rumusnya VR sama dengan S per X rata-rata dikali 100%. Dan untuk rumus dari variasi simpangan rata-rata atau disingkat dengan VSR, rumusnya VSR sama dengan SR per X rata-rata dikali 100%. Untuk rumus dari variasi kuartil, rumusnya FQ sama dengan QD per NE itu median dikali 100%. Atau FQ sama dengan Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1 dikali 100%. Selanjutnya kita masuk kepada kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Pertama, koefisien kemencengan person. Rumusnya SK1 sama dengan rata-rata hitung kurang modus per deviasi standar. Untuk menjadi SK2 sama dengan 3 dikali rata-rata hitung dikurang median per deviasi standar. Contoh, perhatikan data upah. Perhatikan data di bawah ini. Nah, perhatikan data di bawah ini. Upah 65 karyawan di bawah ini dengan menggunakan rumus ukuran kemencengan person tipe 1 dan ukuran kemencengan person tipe 2. Tentukan apakah data karyawan tersebut memiliki distribusi frekuensi simetris atau tidak. Nah, bahasanya seperti ini. Nah, data dalam tabel di atas mempunyai rata-rata mediannya kita ketahui 79,76 dan untuk mediannya kita ketahui yaitu 79,06. Untuk modusnya kita ketahui 77,50 dan untuk standar deviasi kita ketahui 15,60. Nah, kita masukkan rumus tadi. Nah, rata-rata hitungnya 79,76 dikurang 77,50 per untuk deviasi standar tadi 15,60 dibagi 15,60 sama dengan hasilnya 0,1448 atau 1448. Dan untuk mencari kemencengan person tipe 2 yaitu sudah diketahui kan rata-rata hitungnya 79,76 dan di mediannya 79,06. Nah, dijumlahkan lalu dikalikan per dibagi 15,60 maka diperoleh hasilnya 0,134. Nah, berdasarkan nilai ukuran kemencengan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi di atas hampir berdistribusi simetris. Karena apa? Karena nilai koefisien ukuran kemencengan yang ada mendekati 0.
Cara mencari koefisien kemencengan Boole yaitu dengan rumus SK sama dengan Q3 dikurang 2 Q2 tambah Q1 per Q3 dikurang Q1. Contoh, perhatikan data di bawah ini. Untuk kuartilnya kita ketahui Q1-nya 68,25 dan untuk Q2-nya kita ketahui 79,6 dan untuk kuartil ketiga yaitu kita ketahui 90,75. Nah, maka dijumlahkan data tersebut dan dibagi juga, maka hasilnya 0,0391. Nah, berdasarkan hasil tadi, maka data upah karyawan di atas hampir berdistribusi simetris juga karena nilai koefisien kemencengan mendekati 0. Nah, selanjutnya kita masuk kepada koefisien kemencengan persentil. Rumusnya SKP sama dengan P 90 dikurang persentil 50 kurang persentil 50 dikurang persentil 10 per persentil 50 dikurang persentil 10. Dan untuk koefisien kemencengan momen, rumusnya untuk data tunggalnya dan untuk data kelompoknya rumusnya ini. Untuk data tunggal rumusnya A3 sama dengan M pangkat 3 per S pangkat 3 sama dengan 1 per 2 sigma X kurang X rata-rata pangkat 3 per S pangkat 3. Dan untuk data kelompok juga seperti itu, beda rumusnya ya, yaitu A3 sama dengan M pangkat 3 per S pangkat 3 sama dengan 1 per 2 kali sigma X kurang X rata-rata pangkat 3 kali F per S pangkat 3. Atau ada juga rumusnya di bawah ini seperti teman-teman lihat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada keruncingan atau kurtosis. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Pertama, koefisien keruncingan. Untuk data tunggalnya rumusnya, nah contohnya seperti ini. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, 11. Nah, untuk X rata-ratanya 6 dan untuk S atau simpangan pakunya yaitu 3,67. Nah, untuk X kurang X rata-rata pangkat 4-nya kita ketahui 978. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya tadi 1 per 5 dikali 978 per 3,67 pangkat 4 sama dengan 1,08. Nah, ini jumlah akhirnya. Teman-teman bisa cek di kalkulatornya. Selanjutnya kita masuk kepada untuk data kelompoknya, yaitu K sama dengan 1 per 2 kali Q3 dikurang Q1 per persentil 90 dikurang persentil 10. Nah, lanjut kita masuk kepada koefisien kurtosis persentil. Rumusnya yang ini. Contoh soalnya, berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi dari tinggi 100 mahasiswa Universitas XYZ. Nah, yang ditanya tentukan koefisien kurtosis persentilnya. Yang kedua ditanya apakah distribusinya termasuk distribusi normal. 3. Tinggi mahasiswa Universitas XYZ. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, untuk kelas Q1-nya yaitu kelas ketiga, kita masukkan rumusnya, maka Q1-nya kita peroleh 65,64. Dan untuk kelas Q3 kita peroleh hasilnya 69,61. Dan untuk kelas persentil 10 yaitu kelas kedua kita peroleh
63,33, dan untuk kelas persentase 90 yaitu kelas keempat. Hasilnya 71,28. Jadi koefisien kurtosis persentakanya adalah, nah kita masukkan rumus tadi, hasilnya kita peroleh 0,25. Lanjut kita masuk kepada bilangan Z-score. Nah, rumusnya yaitu ZI sama dengan XI dikurang X rata-rata per S. Contohnya, diketahui data 5, 4, 8, 7, 1. Yang disuruh yaitu buatlah data baru dengan menggunakan bilangan Z. Nah, penyelesaiannya. Untuk N-nya kita ketahui 5. Kenapa 5? Coba kita hitung datanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu N-nya sama dengan 5. Lalu kita jadi X rata-ratanya dijumlahkan, maka dibagi 5 hasilnya 5. Nah, setelah itu kita bikin tabel. Setelah rata-ratanya kita ketahui, maka untuk mencari X kurang X rata-ratanya kan sudah kita pelajari di materi yang sebelumnya, yaitu 5 dikurang 5 hasilnya 0, 5 dikurang 4, 4 dikurang 5 hasilnya min 1, 8 dikurang 5 hasilnya 3, 7 dikurang 5 hasilnya 2, dan 1 dikurang 5 hasilnya min 4. Nah, selanjutnya kita mencari X kurang X rata-rata pangkat 2. Nah, dipangkatkan ini 0 dipangkat 2 hasilnya 0, min 1 pangkat min 1, min 1 pangkat 2 hasilnya 1, min 3 pangkat 2 hasilnya 9, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Maka dijumlahkan hasilnya 30. Setelah itu kita cari simpangan bakunya, kita peroleh 2,74. Nah, setelah itu kita memperoleh simpangan bakunya, maka masuk kita kepada ZI. Nah, ZI kita masukkan rumusnya tadi, 5 dikurang 5 per 2,74 hasilnya 0. Dan untuk mencari Z2-nya sama dengan 4 dikurang 5 per 2,74 hasilnya min 0,365. Untuk Z3 hasil kita peroleh 1,095, dan untuk Z4 kita peroleh 0,730, dan untuk Z5 kita peroleh 1,460. Nah, demikianlah pelajaran kita tentang ukuran dispersi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Cintia Darmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.